amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak sidang majelis ilmi aja ya. Rahimakumullah. Sebagaimana biasa, mari acara kita buka dengan bertadarus. Dengan sebelumnya kita baca dulu surah Al-Fatihah sebagai pembuka acara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anharu yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Daraballahu masalan lilladzina kafarum ra'atan nuhin wa ra'atan lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Wa daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li 'indaka baitam fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin.
wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Sadaqallahul azim. Siapa yang baca terjemahnya? Rahmat semangat. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami, dan ampunilah kami, sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir. Istri Nuh dan istri Lut, keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masukkanlah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Istri Fir'aun ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang sulit. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami lupakan ke dalam rahimnya sebagian dari roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang taat. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah yang maha agung segala firman-Nya. Bapak sekalian, alhamdulillah pada hari ini kita dapat kembali berkumpul bersama-sama dalam acara kajian rutin malam Senin atau Ahadan. Kalau di daerah-daerah itu namanya mingguanan, istilah mingguan. Kajian hari ini kita akan melanjutkan kajian Saqafah Islamiyah. Tadi kita membaca surat Tahrim yang isinya antara lain adalah ini ada perintah bertaubat, ada perintah bertaubat, ada perintah tegas terhadap orang kafir, ada contoh tipe keluarga. Ini tipe keluarga Fir'aun dan tipe keluarga Lut di sini. Dan juga akibat dari ada juga contoh wanita sangat solihah yang kita hormati, Sayyidah Maryam binti Imran. Bapak sekalian, dalam kajian kita ini tentang Saqafah Islamiyah, kita kembali kepada rumusan tentang Saqafah Islamiyah.
Dalam sebuah rumusan sohbah Islamiyah itu dirumuskan sebagai as-syakhsiyah allati taqumu ala aqidati tauhid wa ala tatbiqis syariatil islamiyah wal akhlaq al imaniyah, yang kurang lebih artinya ada kepribadian Islami, syakhsiyatul islamiyah, kepribadian yang Islami yang didasarkan atas akidah tauhid dan penerapan syariah, juga dilandasi atas akhlak yang dasarnya adalah keimanan. Jadi akhlak iman, akhlak imaniyah, akhlak robaniyah dulu pernah kita bahas tentang sifat daripada saqaf Islam itu akhlak robaniyah. Artinya nilai-nilai yang sifatnya robani, nilai-nilai yang sifatnya ilahi tidak bisa dilepaskan daripada pribadi itu. Dia tidak bisa melepaskan nilai ilahinya. Gitu. Tidak berbeda dengan nilai sekuler yang artinya hendaklah urusan-urusan sifatnya duniawiyah, urusan-urusan sifatnya kemasyarakatan tidak perlu ada hubungannya dengan urusan-urusan keagamaan. Tidak perlu ada hubungannya dengan hal-hal yang sifatnya ilahiyah, robbaniyah. Toh manusia sendiri bisa menjalankan tanpa harus adanya campur tangan Tuhan, gitu kan. Nah, inilah lari-larinya ke sana, jadi memisahkan agama, urusan-urusan yang sifatnya religius, urusan sifatnya suci saja, sementara kehidupan sehari-hari lepas dari agama. Agama jadi ibarat jas hujan, dipakai kita hujan saja. Ketika nikah pakai agama, ketika meninggal nanti agama, ketika lahir agama, tapi ketika sehari mah ya lepas dari agama. Nauzubillah, kita jangan sampai begitu karena kita tidak lepas dari orang beragama. Sering kita membaca wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu sekali mati dalam keadaan Islam. Kalau orang mau mati dalam keadaan Islam, otomatis hidupnya pun jangan harus berada dalam keadaan Islam. Janganlah kamu sekali hidup kecuali dalam keadaan Islam, gitu juga kan. Karena pada akhirnya mati juga, pada akhirnya orang miskin mati, orang kaya mati, orang tua mati, orang ganteng mati, orang cantik mati semua. Nah, tapi di sini wala tamutunna illa wa antum muslimun, yang konsekuensinya janganlah kita mau hendaklah hidup kita ini dalam keadaan Islam, supaya matinya dalam keadaan Islam. Karena kita tidak tahu kapan kita mati. Gak ada orang merencanakan mati. Gak ada orang yang tahu kapan mati. Ada orang yang lagi ceramah begini meninggal. Ada orang yang lagi berita yang sangat populer sekali itu, selebritis ya, meninggal mati. Mungkin sorenya sebelumnya ngobrol-ngobrol senang-senang, gembira-gembira, tahu meninggal dalam keadaan tragis. Ya, sebelum umat Islam mendoakan aja mudah-mudahan diterima keislamannya. Ya, jadi saksi Islamiyah untuk pribadi adalah kepribadian yang landasannya pertama dilandasi oleh tauhid, kedua dilandasi oleh syariah, ketiga dilandasi oleh akhlak. Cuma itu aja, tidak lepas dari itu semua, karena kita hidup ini tidak lepas dari hukum yang 5. Hukum wajib, hukum sunnah, makruh, mubah dan haram. Di mana posisi kita yang berada? Kita menuntut ilmu, utlubul ilmu minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buayan sampai lubang lahat. Berarti kan wajib perintah. Berarti andai kata kita kenal dan makhlul maut, insya Allah dalam keadaan wajib karena sedang melaksanakan perintah Allah menuntut ilmu. Gitu. Cari nafkah sehari-hari kita tidak tahu juga, kita tiba-tiba Allah manggil di sana. Ya insya Allah ya, kalau cari nafkahnya ditujukan untuk semata-mata mencari ridhaan Allah dan untuk mencapai ridho, untuk ibadah, intinya untuk ibadah, insya Allah Allah menghitungnya sebagai kebaikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena semua aktivitas kita ini tidak lepas daripada ibadah dalam keadaan wajib. Tapi naudzubillah, kita dalam keadaan hidup kan di bawah hukum tadi ya, wajib, haram, makruh, mubah, sunnah itu ya. Dalam keadaan haram, dalam keadaan ya tidak benar lah begitu, naudzubillah, hindari. Ya. Jadi posisi kita hendaklah dalam keadaan baik gitu. Oleh karena itu
yang hal haram itu sudah jelas, yang hal itu jelas, maka hindarilah hal-hal yang sifatnya meragukan. Karena itulah yang mungkin bisa menjerumuskan kepada keburukan atau ditarik ke kebaikan. Tenang hidup kita. Karena itu jadi kita ini tidak lepas hukum yang 5 itu ya. Kemudian kita yakin bahwa Islam adalah sebagai petunjuk jalan, petunjuk hidup, sirat atau sabil adalah jalan. Agama itu sendiri artinya adalah jalan ya, way of life, jalan hidup. Jadi siapapun orang yang beragama, ia sudah menempuh jalan hidupnya dan punya tujuan akhir. Kalau umat Islam itu tujuan akhirnya mencapai mardatillah, ridha Allah. Mungkin setelah meninggal tujuan akhirnya adalah bertemu dengan Allah ya. Ya agak sama agama lain juga, bertemu dengan sesuatu yang menjadi tujuan dalam keberagamaannya itu ya. Jadi semua adalah jalan untuk mencapai apa yang dia cita-citakan, dan tidak ada kebahagiaan yang lebih daripada kebahagiaan bertemu dengan yang kita cita-citakan itu. Dalam sastra lama kita mengenal ada orang yang ingin banget ketemu dengan yang namanya Allah. Ini orang yang saya ini disembah ingin ketemu. Jadi wujud karena dalam bentuk ibadah, benar-benar ibadah, liqa, bertemu dengan Allah. Yaitu jadi agama ini adalah way of life. Agama itu way, pegangan. Go itu kan pergi kan. Ya, go pergi. Jadi dengan agama kita pergi. Bukan hanya agama, ternyata semua pegangan hidup juga adalah jalan. Termasuk mungkin orang-orang yang teori-teori komunisme dan sebagainya itu pun jalan mereka. Jalan-jalan ingin dicapai. Tujuannya apa? Tujuan masyarakat karena sifatnya materialistik. Tujuannya mencapai tidak lebih daripada masyarakat mencapai tujuannya. Dulu orang-orang komunis ingin mencapai masyarakat komunis yang andai kata pergi ke toko tidak usah beli, langsung aja ambil itu barang karena milik bersama katanya. Nah, begitu. Tapi belum dia tercapai sudah hancur itu ideologi. Karena ideologi manusia bertolak belakang atau tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Fitrah manusia ya fitrah manusia itu ya tidak bisa menerima begitu. Manusia itu punya kepemilikan kepribadian, milik pribadi, punya privasi yang harus memang punya pribadi, tidak bisa milik bersama. Ada kepemilikannya sifatnya pribadi. Rumah saya tidak bisa orang lain karena saya sudah memiliki dengan cara yang benar, dengan cara yang hak. Ya pihak-pihak lain pun tidak bisa mengganggu kita. Orang lain masuk ke pagar kita, sudah kita berhak. Andai kata masuknya tidak izin tanpa pamit, tanpa izin, kita berhak untuk menyatakan itu orang tidak benar gitu ya. Makanya dalam Islam ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutakum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Ya hai orang beriman, janganlah kamu masuk ke rumah-rumah kalian di antara kalian hatta tasta'nisu wa tusallimu, sehingga minta izin dan salam, jangan salam. Dihormati kepemilikan itu. Itu Islam adalah syirat, dan Islam adalah way of life kita, syiratil mustaqim, jalan yang lurus. Semua punya jalan lurus. Kul umatin tuwal muwaliha, setiap umat walikulin ja'alna muwaliha, setiap umat kami ciptakan muwaliha, tujuan-tujuannya. Setiap umat, setiap agama, siapa sih yang di dunia ini Allah sudah ciptakan tujuan kiblat-kiblatnya itu. Yang akhirnya adalah fastabiqul khairat, ada ayat disebutkan fastabiqul khairat, tapi tujuan akhirnya siapa orang yang berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Kita pun dalam beragama Islam, terlepas kita tidak akan hal yang di luar Islam, tapi dalam Islam karena kita kiblatnya sama, arahnya sama kan ya, tinggal berfastabiqul khairatnya saja. Siapa yang paling baik ya, semuanya baik, tapi yang paling baik begitu. Ya, kalau kita mungkin bapak-bapak yang pernah haji atau umroh atau ke tanah suci ya, itu kalau saf itu kan rebutan. Saf itu kan rebutan ya para haji nasi kan ya, ini ingin paling di depan, rebutan sampai itu Masjidil Haram itu Pak Haji Sarnudin pernah
punya daya daya magnet yang luar biasa itu. Orang ini ke depan sampai berebut-rebutan. Di Indonesia kan lain. Silakan Bapak dulu gitu ya. Silakan ya, saya dorong-dorongan. Nah, kita rubah jadi lomba-lomba kebaikan. Siapa yang paling baik kan? Siapa paling baik kan? Nah, gitu kan. Terus berikutnya. Tidak ada pengkhususan. Inilah Islam itu. Tidak ada pengkhususan dalam sholat atau dalam ibadah-ibadah yang lain dikhususkan untuk orang-orang dengan strata tertentu. Tidak ada kasta. Orang yang paling duluan masuk masjid berhak untuk duduk di depan, untuk berdiri sholat di saf paling depan. Berikutnya itu ya, tidak ada saf paling depan untuk para sarjana lulusan S3, tidak ada begitu. Yang kedua untuk S2 ya terus di sana, yang akhirnya di sana orang enggak sekolah tidak begitu. Atau di depan untuk menteri, sampingnya gubernur, di saf ketiga untuk bupati dan seterusnya, tidak ada begitu. Ya, dalam Islam itu siapa yang masuk duluan silakan. Dalam sholat itu Islam adil banget. Kenapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling takwa si Allah, orang yang paling mulia si Allah yang paling takwa. Wujud ketakwaan itu dalam wujud pengamalan agama, itulah syariahnya. Wujud ketakwaan tidak bisa orang yang mengatakan takwa tapi tidak ada buktinya. Indikatornya orang bertakwa itu ngaku takwa tapi sholat aja belang betong ya, ke masjid dia suka jarang ataupun nggak pernah dengan berbagai alasan. BCA banyak cari alasan, pulang malam, pergi pagi di masjidnya ini, itulah macam lah. Banyak orang selalu ada alasan untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi ya kita alhamdulillah dengan mudah, ringan untuk melangkah untuk beribadah bersama. Ibadah jadi kalau masuk surga jangan masuk sendiri-sendiri, sama-sama masuk surganya ya. Siapa mau duluan? Ya duluan aja ke sana. Ya gitu di Islam. Yakini Islam adalah petunjuk pertama itu. Kalau tidak begitu kita tidak punya keyakinan, punya komitmen. Harus ada komitmen biar kita punya jelas pegangannya. Yang kedua, Islam diturunkan kita yakini untuk kesejahteraan, baik itu yang sifatnya akidah, yang sifatnya syariah atau yang sifatnya akhlak, untuk keselamatan manusia, kesejahteraan manusia. Islam sendiri kan artinya selamat. Di samping juga damai. Di dalam itu juga tangga artinya. Jadi Islam adalah tangga untuk mencapai keselamatan dan perdamaian, begitu. Tidak ada yang salah, betul. Islam adalah tangga untuk mencapai kedamaian dan keselamatan. Di mana selamat? Dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya wal akhirah. Bukan hanya di dunia saja. Dunia saja nanti sudah nggak ada kehidupan di akhirat itu. Yakini orang beragama punya keyakinan jasad rusak, tapi ruh terus tidak rusak. Ada kehidupan setelah kematian jasad. Kan ya. Wujud Islam untuk membangun suatu perdamaian atau keselamatan itu atau kesejahteraan oleh para ahli fikih atau oleh para cendekiawan Islam diwujudkan dalam bentuk yang namanya maqasidus syariah, tujuan syariah, tujuan diturunkan syariah yang 5 itu. Pak Ustaz Sadunnya sering menyatakan di sini itu, yaitu maqasidus syariah itu, maqasidul khamsah, ada 5 katanya. Pertama, lihifdziddin, agama diturunkan itu untuk menyelamatkan agamanya itu sendiri. Makanya ada kajian seperti gini, ada kita jelas kitab sucinya, jelas perintah contoh rasulnya. Kan unsur agama itu pertama ada Tuhan yang disembahnya jelas, ada pembawanya jelas, ada kitab sucinya jelas, ada aturan-aturannya. Ini agak ada orang menawarkan suatu agama atau suatu pegangan hidup atau jalan hidup
Tuhannya tidak jelas, nabi pembawanya siapa, kitab sucinya belum disusun, aturannya bagaimana, hanya sendiri saja, buat sendiri, tidak bisa begitu. Ada aturannya jelas, aturannya bersiap, masyarakatan, ketuhanan dan sebagainya. Ada nabinya, pembawanya siapa, agama itu ada pembawanya. Kalau kita kan jelas pembawanya Nabi Muhammad gitu ya, yakin. Syahadatnya, kunci masuknya sudah kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau cuma asyhadu alla ilaha illallah belum sah. Belum sah, itu hanya Tuhan saja. Dulu ada aliran begitu kan ya, yang cukup Tuhan aja. Sehingga ibadahnya cukup dengan eling pada Tuhan. Perlu sholatnya, perlu apa, eling sudah ibadah. Tidak begitu kita. Jadi Islam, pertama untuk memelihara agama, kemudian untuk memelihara jiwa. Nah, Islam kan memelihara jiwa. Adanya hukum potong, hukum baik itu hukum sifatnya pidana atau perdata, itu kan untuk memelihara jiwa supaya tidak seenaknya orang berbuat melenyapkan jiwa seorang. Adanya hukuman bagi pembunuh, ada hukuman bagi orang yang melukai ya, dan sebagainya. Itu untuk memelihara jiwa. Kemudian lihidil akal, untuk melihara akal. Larangan-larangan meminum khamar, larangan narkoba, larangan itu kan merusak akal, pikiran, jaringan-jaringan bisa rusak. Agama larang, itulah agama yang berfungsi sebagai lihidil akal, untuk memelihara akal. Ya, gunakan akal itu untuk yang benar-benar. Kemudian lihdi nasal turunan harus dijaga baik-baik, jangan sampai turunan itu baik itu caranya ataupun dalam proses perkembangannya nggak benar. Makanya ada syariah nikah, ya, ada aturan-aturan hidup rumah tangga bagaimana, itu adalah upaya-upaya agama untuk bagaimana memelihara keturunan dengan baik supaya kesananya jelas, ada perwalian, ada penanggung jawab dan sebagainya. Kemudian lihifdil mal, untuk memelihara harta. Kita tidak dilarang kok mencari berharta banyak. Bahkan yang jelas dari mana mau kemana saja itu ya. Silahkan. Tapi dalam harta itu ada aturan-aturan yang harus ditaati dengan harta itu dalam Islam. Di antaranya ada aturan zakat, ada sedekah dan sebagainya. Itu tujuan Islam diturunkan untuk keselamatan, kedamaian, kesejahteraan, untuk kehancuran. Tadi ayat dibaca, ada ayat yang berbunyi ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahidul kufar, wahai orang nabi, perangi orang-orang kafir. Nah, ini ayat tentang perang, bukan perdamaian keadaan damai. Dan kan kafir itu macam-macam, ada kafir muahad, ada kafir harabi dan sebagainya. Dalam keadaan perang, perangi. Jangan sampai ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kiri, tidak bisa begitu. Ditampar pipi kanan, pertahankan pipi kiri, jangan ditampar lagi. Lawan, ya itu peradaban Islam begitu. Jangan, kan negara atau bumi itu juga harta yang sangat tinggi nilainya, di mana kita bisa beribadah di dalamnya. Indonesia lah ya, kita berbicara tentang sakofah Islamnya di Indonesia. Nah, sakofah peradaban Islam di Indonesia begitu. Kita alhamdulillah dianugerahi atau hidup di Indonesia, dan alhamdulillah menjadi orang Islam tentunya. Umat Islam yang bangga dengan Islam dong. Inna dina indallahi Islam. Hidup di Indonesia yang subur makmur, kaya raya. Secara alami begitu kan? Coba aja di Genting aja bisa tumbuh pohon beringin. Di Arab nggak mungkin gitu. Di Indonesia begitu, punya tongkat kayu dan batu jadi tanaman, itu Indonesia. Nah, itu pertahankan. Satu saat orang-orang dari luar Indonesia ingin masuk ke Indonesia, merebut kekayaan itu. Nah, di sini berlakulah wajahidul kafirin, perangi orang-orang kafir itu, sehingga orang-orang Aceh itu sikape gitu kan, itu penjajah itu bersama lawan sikape. Kafir itu begitu. Yang tujuannya tidak lain adalah untuk 3G ya, gold, gospel dan glory, mencari kekayaan, menyebarkan agama dan mencari kejayaan.
Gitu. Hanya kita sangat toleran untuk beragama. Persilahkan. Banyak orang Islam yang murtad bahkan pindah agama segala macam. Dan memang mereka sangat gencar sekali dalam misi-misinya, dalam segala cara. Baik dulu jangan dengan cara mendompleng ke penjajah tanah-tanah jajahan, dengan cara ekonomi, pernikahan sekarang itu, budaya dan sebagainya. Itu jahidil kufar wal munafikin. Ya, perangilah orang-orang kafir, orang munafik. Ini ketika perang, tapi ketika damai jangan. Tetangga kita karena dia seagama diperangi juga nggak boleh. Kalau kita merayakan kita perangi tidak boleh, jangan itu. Lakum dinukum waliyadin, jelas itu aturan dalam agama Islam. Untuk hal-hal yang sifatnya akidah, ya kita nggak ikut-ikutan. Tapi untuk sifatnya muamalah, kita kerjasama, berlomba-lomba kebaikan. Apalagi kita sangat pejemuk sekali ya sama agama. Kita perlu menjelekan karena sudah jelas aturannya. Konsep keberagamannya pun berbeda, tapi sudah jelas perbedaannya kan. Ya udah, di luar jalur kita. Marilah kita sama-sama berbuat baik, sama-sama membangun Indonesia ini, begitu aja. Tentunya semua orang pun ingin punya tujuan tertentu, punya motivasi-motivasi yang sifatnya sakral dari agama ini. Karena agama itu adalah, kalau kata Pak Haidar Rasyid itu sacred canopy, pelindung yang suci. Ya, di samping ada yang sifatnya jasmani, pembangunan fisik, tapi juga kita ada tujuan suci kita yang dalam Islam ibadah. Itu yang kedua. Jadi Islam untuk agama diturunkan untuk kesejahteraan, keselamatan. Jadi orang yang tidak menyelamatkan itu bukan Islam ya. Bukan Islam dalam arti kelakuannya, itu bukan KTP-nya. Kemudian Islam juga kita yakini sebagai sebuah sistem kehidupan yang harus menyelaraskan antara pikiran dan perbuatan. Artinya pikiran kita dan perbuatan kita sesuai. Semua yang difikirkan buktikan dalam perbuatannya. Kalau cuma pikiran-pikiran saya betul berbuat pikiran baik itu mendatangkan kebaikan juga, tapi tidak maksimal kalau hanya cuma pikiran-pikiran saja, belum sampai ke tingkat amal. Kalau belum sampai ke tingkat aplikasi begitu. Cuma niat saja laksanakan. Betul, niat baik juga bagus sih, tapi lebih dari itu. Niat baik laksanakan dalam kehidupan keseharian gitu. Yang ketiga juga hindari memahami konsep Islam serta aspek-aspek perilaku yang kurang berdaya guna. Mempermasalahkan hal-hal yang ya sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan lah. Kita yakin agama itu satu, tapi pemahaman terhadap agama itu kan bermacam-macam. Yang disebut dalam Islam fikih. Dalam fikih banyak aliran-alirannya, setidak-tidaknya di Ahlus Sunnah wal Jamaah saja ada 4. Belum lagi di mazhab-mazhab Syiah dan sebagainya, itu banyak macam-macam. Nah, kalau memang itu sudah mempunyai dalil yang jelas, ya tiap diperdebatkan lah sama yang sepele-sepele. Ya kita sudah bosan dengan masalah-masalah seperti gitu. Dulu orang berdebat masalah kecil dimanfaatkan oleh penjajah untuk divide et impera, memecah belah antara kaum adat dan kaum agama. Akhirnya perang lah di antara saudara. Padahal musuh kita itu bukan itu sebenarnya. Kalau dulu penjajah, kalau kita sekarang mungkin kebodohan musuh kita itu. Makin banyak orang belajar, makin toleran kepada orang lain, makin keterbukaan. Ya, andai kata ada hal yang tidak dimengerti, ya tanyakan aja langsung. Kenapa kok begitu beda sama saya? Oh, saya mah begini, saya begini, gitu kan? Ya, itu hal yang tidak berdaya guna lah ya. Bukan tidak berguna. Boleh, tapi itu dalam lingkungan tertentu saja. Lingkungan ilmiah misalnya, boleh silahkan. Tapi untuk yang sifatnya umum, tonjolkan persamaan. Kita banyak persamaan dan perbedaan. Tunjukkan persamaan. Sama Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Ya itulah persamaannya. Ya, itu. Kemudian juga kita hindari hal sifatnya formalistik saja dalam ibadah ataupun dalam melaksanakan agama ini.
Ya cukup karena melaksanakan sholat ya begitu aja lah. Sholat pokoknya sehari saya melaksanakan sholat 5 waktu dilaksanakan. Ya rukunnya terpenuhi, tapi tidak ada nilai-nilai ruhaniyah yang munculkan. Jadi sholat itu tonggeng menonggeng aja. Yang gitu gerak-gerak aja itu bacaan-bacaan tidak mengerti. Ada buku yang bagus, buku baru karena siapa sih pengarangnya, tapi itu judulnya mentadaburi sholat, bacaan sholat. Itu bagus sekali itu. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam ditadaburi. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran Allah tuh benar-benar dihayati. Ketika kita membaca iftitah, apapun bacaannya tidak perlu disalahkan. Mau Allahumma ba'id, mau wajahtu, mau subhana, seterusnya ya. Saya kurang hafal semuanya. Ini sebagian bagian aja karena diajarkan dibaca. Tidak masalah itu. Yang penting penghayatannya itu dihayati baik-baik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Kan itu semacam janji kita kepada Allah. Lillahi rabbil alamin. Bukan hanya untuk mencari ke materi saja, mencari RP dan RP aja di otak kita, di kepala kita. Duit aja itu. Materi aja, punya rumah mewah, rumah megah, mau kendaraan mewah. Wah, pokoknya mah macam-macamnya. Ya tidak apa-apa punya itu, tapi jangan lupa nilainya sifatnya ruhiyah. Dan itu hanya alat saja. Yang dikatakan mewah hari ini belum tentu dikatakan mewah setahun berikutnya. Dulu orang punya mobil mewah, sekarang keperluan kok orang. Keperluan kendaraan kesana sini, kalau nggak mau pakai usaha juga, mau Grab dan sebagainya, angkutan barang, bukan barang mewah. Itu jangan terbelenggu dengan hal yang sifatnya formalistik saja, tapi tunjukkan sifatnya yang ruhaniyah, yang sifatnya menimbulkan benar-benar dihayati, sehingga inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu betul-betul terwujud. Kok orang sholat STMJ, sholat terus maksiat jalan. Nah itu ya sholatnya cuma formalitas aja, itu formalistik saja, tidak memenuhi tuntutan sholatnya, tidak menghayati apa yang kita baca itu. Yang nggak ngerti yang kita baca kalau bahasa Arab. Ya juga akhirnya hedonis ya, walaupun kita perlu materi itu perlu, tapi kita jangan terjerembab dalam hanya kematerian saja, karena kita hidup di dunia, tapi kita tidak terlena dengan materian, kebanggaan yang sifatnya materi, karena satu saat bisa hancur materi itu, hancur semua. Jangan kan materi itu badan kita sendiri kan hancur juga. Kita bangga dengan kita yang ganteng, kita bangga dengan kita yang hebat, kita bangga dengan kita yang jabatan tinggi, tapi satu saat hancur juga kan. Kemudian umat Islam harus mempunyai daya tahan yang kuat. Ini dalam sekofa ini, dalam menangkal berbagai macam guzwul fikri, perang pemikiran ya, zaman sekarang, zaman keterbukaan, orang berdebat, orang di sana menjelek-jelekan agama dengan argumen macam-macam. Itu bisa sering kita lihat ya di medsos dan sebagainya. Itu umat Islam hendak punya daya tahan, mempunyai daya tangkal, mempunyai kekuatan. Apa kekuatannya? Ya keimanan itu. Katanya dasarnya saksiyah Islamiyah itu adalah taqumu ala akidati tauhid, ketauhidan yang kuat. Kemudian kita juga punya wawasan yang luas juga, wawasan yang bisa menolak berbagai macam serangan dari orang-orang yang tidak suka pada Islam. Banyak kan yang Islamophobia itu sekarang itu, ketakutan kepada Islam yang tidak jelas dan berlebihan. Lihat orang berjenggot aja sudah takut, sudah macam-macam. Masa orang berjenggot ya takut? Sinterklas aja jenggotnya panjang begitu, lebat begitu. Karena ya itu image yang salah, membuat image melihat berdasarkan materi. Ya tidak begitu. Orang-orang Yahudi aja pakai
Akhirnya yang begitu caplah sebagai dan seterusnya begitu. Itu salah satunya untuk menipiskan komitmen kita kepada Islam. Pakai celana cingkrang aja masalah. Kalau celana aja masalah ke orang ya. Ditakuti ada yang begitu. Itu terjerembab dalam hal yang sifatnya materi itu ya. Oke, kemudian ya ini adalah semuanya ini adalah jalan hidup Islam ini, pegangan hidup untuk kita pegangi, untuk kita yakini, untuk kita amalkan. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan Islam dan senantiasa kita ini meningkatkan ketakwaan kita, sehingga kemuliaan kita akan kita raih, sakofah atau peradaban Islam ini akan jaya. Akan semuanya ini untuk membangkitkan kembali ruh Islami, pemikiran-pemikiran yang harus dilandasi kepada keislaman itu sendiri. Jadi mungkin bisa saya sampaikan untuk pengajian hari ini, mudah-mudahan menjadi bahan pemikiran kita semua. Ada waktu? Masih ada waktu? Ada tanya jawab? Ini bukan khutbah, jadi kalau tidak ada cukup ya, habis waktunya Pak ya? Habis waktunya? Ya. Apa ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, mari kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.